Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Melanjutkan dari pembelajaran 4 kemarin. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak sebelum belajar agar ilmunya berkah. Nah, sudah berdoa? Sekarang kita buka halaman 124 pembelajaran 5. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok. Banyak tiupan peluit. Jadi di sini siswa kelas 2 sedang bermain. Nah, bermain apakah itu? Coba diperhatikan. Jadi siswa kelas 2 ini bermain tiupan sebanyak tiupan peluit. Jadi ketika ada teman-teman yang sedang berlari, kemudian ada tiupan peluit, mereka langsung berlari menyebar begitu. Jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan adanya kebersamaan. Nah, saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini coba dilihat teksnya. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Nah, pada teks ini, jadi dalam permainan itu selalu ada yang kalah, selalu ada yang menang, selalu ada yang tidak sengaja untuk menyentuh ataupun memukul temannya atau mendorong temannya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pintar meminta maaf. Mau tidak mau kamu harus meminta maaf. Nanti pertengkarannya menghilang atau tidak ada pertengkaran. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ayo, masih diingat kemarin sila ketiga kata kuncinya apa? Iya, kata kuncinya yang pertama adalah persatuan. Yang kedua menerima perbedaan, baik itu ras, suku, bangsa, bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu hubungannya dengan negara atau mencintai negara, mencintai negeri. Tuliskan bunyi sila ketiga, kira-kira apa? Benar sekali, siswa kelas 2 tidak mengejek teman yang berasal dari luar Jawa. Nah, ini salah satu dari bunyi sila ketiga. Jadi misalkan Edo dan Udin kan berbeda, di mana Edo berasal dari Papua, tentu saja kulitnya lebih gelap daripada Udin, tetapi mereka tetap rukun, tidak bertengkar. Itu termasuk bunyi sila ketiga, yaitu persatuan. Sekarang dibuka halaman 126. Coba semuanya dibaca. Kita jawab bersama-sama ya. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga. Coba nomor 1, pasti sesuai. Melakukan piket kelas bersama-sama. Itu sesuai dengan sila ketiga. Lanjut. Hanya mau berteman dengan teman satu suku. Tapi seperti Edo dan Udin tidak mau berteman, itu tidak sesuai. Jadi apapun sukumu, suku Jawa, ada kalau di Papua namanya suku Dani dan suku Asmat, itu kulitnya hitam-hitam, rambutnya keriting. Dibandingkan dengan Jawa ya, Jawa tidak berkulit hitam tapi bertubuh pendek. Nah, mereka berdua ini berbeda, tetapi tetap saling menghargai, tidak bertengkar. Kalau ini hanya mau berteman dengan teman, ya berarti bukan mengamalkan sila ketiga, karena pilih-pilih. Sekarang nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib yang hubungannya dengan negara, iya sesuai. Nomor 4, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda. Nah, ini menjaga persatuan. Bah, itu bedanya, dia suka makan pecel, aku suka makan soto, ya udah kan dia temanku. Begitu, paham? Misalkan di sini Bu Siska mengambil contoh Mbak Salma dengan Mbak Syifa. Nah,
berdua ini kan sama-sama kelas 2, tetapi mereka memiliki hobi berbeda. Nah itu tidak boleh tukaran, aku nggak mau sama kamu sama aku beda. Bukan, tidak seperti itu, tetap dia temanku. Jadi sesuai ya. Lanjut, halaman 127 ini kita jawab bersama-sama ya. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di sekolah. Oke, misalkan Siti dan Dayu tidak pernah bertengkar walau mereka berbeda suku. Ya, Siti itu dari Jawa, yang berkerudung itu Siti. Coba lihat gambarnya di atas. Nah, itu ayahnya yang bagian yang sebelahnya ya. Dayu itu yang berambut pendek, terus memakai bandu. Ya, biasanya pakai bandu. Nah, Dayu itu berasal dari Bali. Mereka kan berbeda, beda daerah, tetapi mereka nggak pernah bertengkar. Begitu. Terus yang kedua, Udin selalu menyayangi Edo. Ingat ya, Edo yang dari Papua, yang bertubuhnya kulitnya gelap, berambut keriting. Sedangkan Udin itu matanya agak sipit, berkacamata. Ingat, yang berkacamata itu Udin, yang Beni itu yang tidak berkacamata. Udin itu berasal dari Sumatera. Edo dari Papua sebelah sana, yang Sumatera Udin sebelah sana. Mereka berbeda tetapi mereka tidak pernah bertengkar. Misalkan yang ketiga, melakukan upacara 17 Agustus. Lah, Bu Siska kemarin sudah cerita kalau biasanya di sekolah untuk mengamalkan sila ketiga itu upacara 17 Agustus. Tapi karena pandemi ditahan dulu ya anak-anak. Jadi kita melihat upacara di TV saja, tidak apa-apa. Halaman 127. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan olahraga. Jadi di sini materi selanjutnya halaman 127 itu olahraga. Bu Siska skip ya, karena waktunya Pak Arif. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu berolahraga? Pasti belum pernah ya, karena kelas 1 belum pernah olahraga. Contoh kalimat perintah ketika olahraga sama seperti upacara, karena memang baris berbaris hubungannya dengan olahraga juga. Misalkan siap gerak, jadi semuanya siap, baris dari ujung kanan ke ujung kiri, baris 1, 2, 3, 4. Kemudian lencang kanan itu begini, lencang depan begini, tegak gerak, tegak, siap gerak, siap, hormat. Nah, itu salah satu kalimat perintah dalam olahraga, termasuk baris berbaris ya. Lanjut, sekarang halaman 128. Kira-kira kalimat perintah kemarin apa? Sudah Bu Siska jelaskan, tidak boleh lupa. Bu Siska jelaskan lagi, kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya, pegangkan tali ini, tutuplah pintu, makanlah sekarang juga. Jadi menyuruh. Misalkan Mas Ezi punya kakak ya, tapi dengan sopan bilang begini, kakak tolong bukakan pintu itu, aku tidak bisa. Seperti itu. Atau Mbak Bilkis bilang ke mama, mama tolong suapkan aku, tanganku lagi sakit, misalkan seperti itu ya. Nah, itu menyuruh orang lain tapi tetap harus dengan sopan. Manfaatnya apa? Orang yang kita mintai tolong mengerti maksud kita. Kalau diem aja ya nggak akan tahu begitu. Jadi harus diucapkan tapi tetap dengan sopan. Sudah paham? Nah, anak-anak, untuk tugasnya halaman 127 menceritakan pengalamanmu menerapkan. Pengamalan. Ayo, bedanya apa? Kalau pengamalan, kegiatan kita mengamalkan sesuatu. Kalau pengalaman itu yang sudah pernah terjadi
dan masih terlihat di hati, atau bisa jadi memalukan, bisa jadi membahagiakan. Jadi menceritakan pengalaman menerapkan nilai-nilai sila ketiga. Contoh misalkan ya, Mbak Kalista misalkan berlibur ke Bali, berarti kan sebelum corona. Ketika aku TK, aku berlibur ke Bali. Di sana ada banyak orang-orang yang sedang bersembahyang, ada juga yang duduk-duduk. Mereka berasal dari suku Bali, sedangkan aku dari Jawa, tetapi aku sangat suka mereka dan kagum mereka. Begitu contohnya, itu pengalaman. Nah, ditulis di buku halus maksimal 5 baris, maksimal ya, maksimal 5 baris. Kalau cerita itu pasti banyak, 5 baris saja, enggak perlu banyak-banyak. Tidak boleh kalau satu baris itu bukan cerita. Kalau satu baris itu minimal 2 baris ya. Kalau cerita tuh minimal 2 baris, maksimal 5 baris saja. Bu Siska, kalau aku lebih dari 5 ya enggak apa-apa, tapi Bu Siska tidak menyarankan. Cukup 5 baris sudah bisa, sudah bagus. Siap? Diingat-ingat tugasnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.